ada yang bertawasul langsung disyirikkan. Nah, ini kita maklumi ilmunya yang masih dangkal, belum paham ya, belum tahu artinya firman Allah yang sering dibacakan ketika acara tasmiahan ya, ayatnya panjang, surah Ali Imran ya, Al-Asaf ayat ke-37, potongannya saja. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ya, ini menceritakan Ibunda Maryam yang setiap saat hanya beribadah di mihrab ya, semacam ini. Samping pengimaman ada mihrabnya, ada pintunya, ada kuncinya. Yang bawa kunci paman beliau, seorang nabi, Nabi Zakaria. Jadi yang ngantar Sayyidatina Maryam, Nabi Zakaria. Setelah masuk yang kunci ya, Nabi Zakaria. Tidak ada orang lain ya. Setiap kali Nabi Zakaria berkunjung buka, selalu ada hidangan yang istimewa, yang unik. Apa uniknya? Ketika musim dingin ada hidangan buah musim panas. Begitu juga sebaliknya. Jadi ketika musim dingin, ini biasanya panen buah anggur. Ya. Ternyata hidangan yang ada justru buah yang dipanen ketika musim panas, kurma segar musim panas. Ya. Nah, jadi heran. Ya, kurma yang baru dipetik, unik. Dan sebaliknya ketika musim panas, yang seharusnya yang baru dipanen adalah buah kurma, ternyata ada hidangan anggur segar baru dipanen, baru dipetik. Nah, ini lebih unik lagi. Nabi Zakaria cerdas ya. Ini adalah tempat yang mustajabatu doa, tempat yang apabila kita berdoa pasti dijabahi oleh Allah, pintu langit terbuka. Beliau berdoa sesuatu yang mustahil menurut medis. Hunalika da'a Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Doa, wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik. Engkau adalah zat yang mengijabahi doa, maha mendengar doa hambamu. Yang jadi masalah, Nabi Zakaria ketika meminta, beliau sudah tua renta. Apa bu istilahnya sekarang itu? Tulang sumsumnya sudah keropos, lamahalin tuhud, gatar. Ini sudah menurut medis, Nabi Zakarianya tidak subur. Bisa-bisa menurut medis tidak mungkin punya keturunan. Ditambah lagi, mohon maaf, istri beliau sudah divonis mandul mulai anum, mulai muda sudah divonis mandul, makin tua makin parah. Kondisinya jadi nenek-nenek piot. Nah, ini lebih mustahil lagi ya, lebih mustahil karena ada vonis mandul dan kondisinya nenek-nenek. Ternyata kan, tetapi berdoa di tempat yang mustajabatu doa, doanya diijabah oleh Allah. Ya, diijabah oleh Allah, diberi keturunan. Istrinya langsung hamil. Bahkan saat itu Nabi Zakaria tidak percaya. Ya, diberi kabar gembira oleh malaikat Jibril, tidak percaya. Terus kalau memang istriku hamil, ya, tolong berikan tanda-tandanya. Ternyata tanda-tandanya yang bisa dirasakan oleh Nabi Zakaria, mampu bicara selama 3 hari 3 malam, tiba-tiba bisu 3 hari 3 malam. Jadi beliau pakai untuk berzikir, tapi beliau yang bicara kada kawa bemamai ulun, ya. Akhirnya berzikir. Ini pertanda bahwa istri beliau hamil. Ternyata hamil sungguhan besar sampai melahirkan, diberi nama Yahya.
artinya hidup. Nah, Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini masih keponakan. Nabi Yahya putra pamannya Ibunda Maryam, Nabi Zakaria. Ya, Yahya. Makanya Nabi Yahya sekarang tinggalnya di langit tingkat 2. Ya. Dan ketika Allah mengangkat Nabi Isa, ketika dikejar Bani Israel mau disalib, berrafa'ahullah, bahkan Allah mengangkatnya ke langit. Diangkat ke langit, ada yang wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa, dialah yang disalib dan salah sasaran. Nabi Isa naik ke langit. Di mana ditempatkan Nabi Isa tersebut? Di langit tingkat kedua. Nabi Yahya yang masih ada hubungan kerabat. Ya. Apa itu? Nebeng di wadah yang masih bekula, masih bersaudara. Nah ini ya. Cuma status Nabi Isa masih hidup, karena nanti di akhir zaman akan turun lagi membawa misi-misi membunuh Dajjal, menghapus pajak, ya, dan lain sebagainya. Salah satunya yang perlu kita pahami, Nabi Isa tidak membawa syariat baru, tapi beliau melanjutkan syariat Nabi Muhammad. Bahkan beliau mengamalkan syariat Nabi Muhammad, kesunahan. Dan sunnahnya Nabi Muhammad salah satunya adalah menikah. Jadi beliau sekarang statusnya masih bujang. Jadi Abah Ulun atau Bunda-bunda Ulun yang hendak baisi menantu Nabi Isa, silakan ditunggu. Beliau masih bujang. Masalahnya Ulun punya anak ciwi masih TK, tunggu Nabi Isa. Pas Nabi Isa turun, anak pian yang masih TK nanti sudah jadi nenek piot, ya. Nabi Isa, ya karena mungkin hendak, ya. Masya Allah.